2026, waktunya daftar ulang hidup. Apa saja yang sudah kita menangkan di 2025. Tahun 2026 akhirnya datang, dan sebelum kita nulis target baru, resolusi baru, mimpi baru, gue mau ajak lo berhenti sebentar. Bukan buat ngerencanain masa depan, tapi buat daftar ulang hidup. Daftar ulang, bukan ke sistem, bukan ke aplikasi, tapi ke diri kita sendiri. Karena banyak orang lompat ke tahun baru tanpa sadar mereka sebenarnya sudah menang banyak di tahun sebelumnya. Bagian 1. Bersyukur itu bukan toksik positif. Bersyukur itu sering disalahpahami. Bersyukur bukan berarti hidup lo sempurna. Bersyukur artinya lo mengakui fakta bahwa lo masih bertahan, masih hidup, masih bangun pagi, masih bisa mikir, masih bisa belajar, masih bisa nyoba lagi. Dan di tahun 2025, banyak dari kita lebih kuat dari yang kita sadari. Bagian 2, cinta dan kasih sayang. Coba jujur sama diri lo sendiri. Di 2025, lo masih punya orang yang peduli. Masih ada yang nanya, lo gak apa-apa. Masih ada keluarga, pasangan, teman, atau minimal ada satu orang yang gak ninggalin lo. Itu bukan hal kecil. Di dunia yang makin individual, punya satu hubungan sehat aja itu kemewahan emosional. Banyak orang kaya duit, tapi miskin cinta. Kalau lo masih bisa bilang, gue disintai, atau gua belajar mencintai lebih dewasa, itu progres besar. PAK, ya enetres, KRIR. Dan perkembangan diri, mungkin karier lo belum meledak, mungkin gaji belum 2 digit, mungkin bisnis belum jalan mulus, tapi coba lihat ulang 2025. Lo belajar skill baru, lo lebih paham diri lo sendiri, lo nggak sebodoh tahun lalu. Jujur aja, lo tahu mana yang harus dihentikan. Lo berani bilang cukup ke hal yang ngerusak mental, itu upgrade karakter. Dan karakter itu lebih mahal dari jabatan. Biahi, ya ane quattro. Uang, income, dan kemenangan kecil. Sekarang bagian ini penting. Uang, kalau di 2025, lo masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa bayar tagihan, masih bisa nyicil hutang walau kecil, masih bisa nabung walau receh, masih bisa nolong orang lain. Sekecil apapun, itu kemenangan nyata. Nggak semua orang bisa bayar hutang tepat waktu. Nggak semua orang bisa tahan godaan konsumtif. Nggak semua orang kuat konsisten. Lo kuat, pelan, tapi jalan. Bagian 5, kesehatan dan tubuh. Di 2025, tubuh lo mungkin capek, kadang sakit, kadang drop. Tapi lo masih hidup, masih bisa jalan, masih bisa mikir, masih bisa sembuh, masih bisa makan sehat. Walau belum konsisten, tubuh lo berjuang tiap hari buat lo. Jadi di 2026, tolong lebih lembut sama tubuh sendiri. BAHIINSAIS. Penutup. Daftar ulang hidup sekarang. Kita masuk ke 2026. Bukan buat ngerasa tertinggal, bukan buat bandingin hidup sama orang lain, tapi buat bilang ke diri sendiri, gue masih di sini. Gue bertahan. Gue berkembang. Gue layak. Lanjut. 2026. Bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang gak menyerah diam-diam. Jadi sebelum lo kejar target baru, tolong catat dulu semua yang sudah lo menangkan di 2025. Karena orang yang tahu apa yang patut disyukuri adalah orang yang siap naik level berikutnya. Setelah kamu mendengarkan ini, mungkin kamu akan berpikir, apa manfaatnya? Ini bukan untuk branding aku, bukan untuk membuatku jadi lebih kaya, tapi ini adalah untuk kamu. Manfaatnya adalah untuk kamu mendapatkan hikmah dari apa yang sudah ada dalam dirimu dan rezeki apapun yang kamu dapatkan selama ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan share ke teman kamu yang mau belajar dan membuat resolusi baru di 2026 ini. Tidak perlu like dan subscribe, cukup berikan komentar. Bagus sekali. See you again. Show.